pasti sudah tahu kan apa itu operasi bilangan bulat? Nah, tentunya pasti kalian sudah tahu nih bagaimana cara mengoperasikannya. Karena materi ini sudah diajarkan sejak kita masih duduk di bangku kelas 4 SD. Nah, operasi bilangan bulat adalah bilangan bulat yang dapat dioperasikan dengan penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Bilangan bulat adalah bilangan penuh yang dibagi menjadi bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat juga tidak memiliki pecahan desimal. Nah, karena materi ini sudah sering kita pelajari dan mungkin sudah di luar nalar kita, bagaimana kalau kita menguji kemampuan sejauh mana pemahaman kita tentang operasi bilangan bulat ini menggunakan alat peraga operasi bilangan bulat, yaitu puzzle matematika. Nah, ini merupakan alat peraga operasi bilangan atau puzzle matematika yang telah saya... Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Nah, ini merupakan puzzle matematika di mana pada puzzle ini kita bisa belajar sekaligus bermain. Puzzle matematika ini dapat menumbuhkan semangat belajar pada siswa atau anak-anak dan juga karena dalam bentuk permainan sehingga mereka tidak cepat bosan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari alat peraga puzzle matematika ini. Nah, di sini A few moments later. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan dari alat peraga ini. Di sini kita memiliki 6 bagian yang berbeda, di mana pada bagian pertama yaitu nilai angka dari 0 sampai 9, dan pada bagian ketiga, ke-5 dan ke-6 itu nilainya sama dari angka 0 sampai 9. Nah, selanjutnya di bagian kedua yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, pada bagian keempat di sini ada operasi sama dengan. Nah, bagaimana cara penggunaannya atau cara memainkannya? Di sini misalkan kita akan mencari nilai dari operasi penjumlahan 6 ditambah 5 yaitu 11, maka di sini kita tinggal memutar bagian yang ke-5 dan ke-6 untuk mencari hasilnya. Kita putar, maka akan ditemukan hasilnya yaitu 11. Nah, misalkan contohnya itu operasi perkalian. Kita akan mencari perkalian 6 dikali 7. 6 dikali 7 sama dengan 42. Kita putar, ini merupakan bagian puluhan dan yang ini merupakan satuan. Jadinya puluhannya itu 4, lalu kita putar lagi 2. Maka kita menemukan hasil 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, selanjutnya contoh lain, misalkan 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka kita cari nilainya itu 3. Nah, di sini kita menemukan hasil 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya contoh lain, contoh operasi perkalian 8 dikali 9. Kita putar, lalu di sini 8 dikali 9 sama dengan 72. Maka kita cari puluhannya lalu satuannya. Di sini kita menemukan hasil yaitu 72. Nah, ini merupakan cara penggunaan dari alat peraga puzzle matematika. Nah, selain itu saya juga akan menguji bagaimana penggunaan alat peraga puzzle matematika ini pada anak-anak. Nah, kita akan lihat video berikut ini. Nah, sekarang saya akan ngasih soal nih ke Hanifah. Saya akan ngasih soal perkalian, penjumlahan, pembagian, atau pengurangan. Nah, nanti tinggal nyari hasilnya di sini untuk melatih kecepatan menghitungnya Hanifah. Nah, soalnya sekarang misalnya nih 9 dikali 7 dikali 7. 1, 2, 3. Ini. Ya, betul. 8 dikali 4. 8 dikali 4. Berapa dapat? 1, 2, 3, 4. Sudah. 8 tambah 8. 16. Ya, 1, 2, 3, 4. Soalnya 9 dikali 8. Cari dulu angkanya 9 dikali 8. Ya,
tinggal putar 1, 2, 3, dah 7 dikali 3. 1, 2, 3, 6 bagi 6. Nah, 6 dikali 4. 1, 2, 3, dah. Nah, pada video selanjutnya kita akan melihat cara pembuatan dari alat peraga ini. Simak video berikut ini. Langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu kertas warna, lalu ada kotak bekas, ada kayu, dan alat yang digunakan yang pertama yaitu lem kertas, gunting, spidol, pensil, penggaris, dan busur derajat. Langsung saja pada langkah pertama kita akan membuat pola pada kotak bekas ini menggunakan busur derajat sebanyak 12 bagian. Setelah itu, pada pola lingkaran ini kita akan membaginya menjadi 10 bagian. Kita bisa menggunakan busur derajat untuk membagi bagian tersebut agar ukurannya sama. Setelah itu, pada tepi masing-masing bagian akan dipotong sehingga nantinya akan membentuk persegi 10. Kemudian dua buah bagian kita akan menyambungkannya menggunakan kotak-kotak kecil berbentuk persegi yang berukuran sama dengan bagian masing-masing persegi. Terlebih dahulu pada kotak kecil-kecil ini kita akan melapisinya menggunakan kertas warna. Lalu pada masing-masing bagiannya kita akan menuliskan angka dari angka 0 sampai angka 9. Sebelum kita tempel, kita akan membolongkan pada bagian tengah terlebih dahulu agar nantinya dapat diputar. Nah, langsung saja di sini kita akan tempel angka-angkanya secara berurutan dari angka 0 sampai angka 9. Puzzle matematika, di sini kita harus membuat 4 bagian yang sama yang berisikan nilai-nilai dari angka 0 sampai 9. Dan untuk dua bagian yang berbeda, kita akan membuatnya. Yang pertama itu kita akan memasukkan nilai operasi bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan yang satu lagi yaitu operasi sama dengan. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika semua bagiannya sudah jadi, maka sekarang kita akan menyusunnya menggunakan kayu agar semua puzzle ini dapat diputar dan dapat digunakan. Nah, di sini susunannya yang pertama itu kita memasukkan angka terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan operasi bilangan. Setelah itu dilanjutkan dengan angka lagi, dan yang keempat itu operasi sama dengan, dan dua lagi adalah angka. Setelah semua puzzle-nya tersusun seperti ini, maka puzzle matematika sudah dapat digunakan. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Hai. Nah, ini Cumi pengitan dan juga tidak memiliki Cumi. Cumi. Lain.
yaitu pengurangan bombastic side eye, ini criminal offensive side di eye. luar nalar kita. Nah, bang, halo, kalian juga pasti sudah tahu sih.